Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah perancangan unit produksi hasil perikanan bersama saya Tia Nur Ma'rifat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perancangan proses. Ya, dalam perancangan pabrik kita juga harus memperhatikan proses apa yang nanti akan digunakan dalam memproduksi produk. Proses industri itu pada dasarnya terdiri dari bahan mentah, kemudian masuk ke penyiapan kondisi bahan mentah atau handling, kemudian juga setelah itu melewati proses reaksi, kemudian pemisahan produk, bisa kembali lagi ke proses reaksi, kemudian dalam pemisahan produk ini juga ada dihasilkan juga produk samping. Setelah pemisahan produk masuk ke tahap penyempurnaan produk, biasanya proses yang terjadi itu adalah packaging, kemudian menghasilkan produk utama. Dalam satu proses industri biasanya dibutuhkan yang namanya utilitas. Dalam melakukan perancangan proses, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah permasalahan desain. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam proses untuk nanti mempengaruhi desain proses dan juga ditampilkan dalam flowsheet. Permasalahan desain di sini sangat menentukan spesifikasi produk yang dihasilkan, contohnya spesifikasi purifikasi. Selain itu, untuk produk tertentu yang aspek fungsionalnya lebih dominan dibandingkan aspek kandungan kimianya, maka permasalahan desain ini harus dirancang disesuaikan dengan aspek fungsional yang ditentukan tersebut, sehingga bisa mempengaruhi desain proses dan tahapan selanjutnya. Setelah kita melakukan permasalahan desain, yang tahap selanjutnya adalah kita melakukan desain proses. Desain proses ini mencakup kondisi, operasi, dan reaksi yang nanti akan diterapkan pada bahan baku. Contoh dalam aspek desain proses ini terkait dengan energi, kapasitas, dan parameter proses lain. Contohnya seperti suhu, tekanan, dan lain sebagainya. Setelah merancang desain proses, maka tahapan selanjutnya adalah membuat flowsheet yang berisi proses recycle dan juga integrasi panas. Nah, dalam melakukan perancangan proses, banyak sekali kendala-kendala yang dialami. Jadi dalam merancang proses, kita dihadapkan pada beberapa faktor, baik itu faktor makro, seperti aturan keamanan pangan yang ditetapkan oleh pemerintah, kemudian terkait dengan hukum. Jadi kita bisa lihat di lingkar terluar itu adalah faktor makro yang di luar kewenangan dari perusahaan, dan itu sangat juga mempengaruhi proses dari pabrik ke depannya. Kemudian juga ada aspek sosial ekonomi dan kendala peraturan pemerintahan yang lain. Selain aspek makro, juga ada aspek mikro yang muncul dari lingkungan internal perusahaan, seperti kondisi proses, kemudian pemilihan proses, kemudian bahan baku apa yang dipakai, ketersediaan bahan bakunya seperti apa, kemudian metode prosesnya, waktu, dan juga SDM atau karyawannya apakah bisa melakukan SOP sesuai yang ditentukan atau tidak. Dalam melakukan pemilihan proses, ini kita harus memperhatikan aspek efektif, efisien, juga aman. Ya, jadi dalam memilih proses dari awal sampai akhir itu kita melakukan beberapa uji. Yang pertama adalah uji awal proses.
Jadi menghitung stoikiometri reaksi untuk menentukan apakah perancangan ini layak dilanjutkan atau tidak. Tahapan kedua adalah setelah proses itu dinyatakan layak melalui proses stoikiometri reaksi, kemudian dilakukan pemilihan proses dan penyusunan EFD atau Engineering Flow Diagram. Setelah dibuat EFD, kemudian dilakukan perancangan yang lebih detail dengan uraian proses, ya, berisi uraian proses berbasis EFD atau proses flow diagram. Nah, pemilihan proses ini, ya, dari uji awal sampai dengan pembuatan PFD ini menentukan proses yang akan digunakan di dalam memproduksi produk yang diinginkan, sehingga nantinya PFD ini sebagai alat dari engineer untuk menarasikan peralatan-peralatan yang digunakan, juga fasilitas produksi yang dibutuhkan di lantai produksi. Ini adalah tahap pertama dalam pengujian awal proses untuk menentukan kelayakan apakah rancangan prosesnya akan dilanjutkan atau tidak. Jadi uji awal proses ini menggunakan perhitungan stoikiometri reaksi. Ini digunakan untuk proses yang melibatkan proses kimia, ya. Jadi menggunakan stoikiometri reaksi metodenya. Metode ini fungsinya adalah untuk mengetahui selisih pendapatan dan pengeluaran berdasarkan analisis ekonomi awal yang dihitung dari tahapan reaksi dari bahan baku menjadi produk. Contoh yang kita gunakan kali ini adalah uji awal dari pembuatan vinyl chloride dari etilen dan juga klorin. Dengan tahapan reaksinya, jadi reaksi pertama itu adalah C2H4 atau etilen ditambah dengan klorin atau 2Cl2 menjadi, di sisi kanan reaksinya adalah hasilnya 2C2H4Cl2. Kemudian reaksi kedua itu adalah 2C2H4Cl2 di reaksi pertama berubah menjadi 2C2H3Cl ditambah 2HCl. Reaksi ketiga itu adalah hasil dari reaksi kedua, kemudian setengah O2 ditambah dengan 2HCl menjadi Cl2 ditambah H2O. Dari tiga reaksi ini kita jumlahkan, jadi kita dapatkan total reaksinya adalah, untuk menghitung total reaksi kita bisa menghitung dari 2C2H4Cl2 di sisi kiri di reaksi kedua ini itu dihitung selisihnya dengan 2C2H4Cl2 di sisi kanan, yaitu di reaksi 1. Sehingga karena nilainya sama-sama 2 sehingga selisihnya 0. Kemudian C2H4 di sisi kiri itu ada satu gugus dan di sisi kanan tidak ada, sehingga langsung turun C2H4 di hasilnya. Kemudian selanjutnya adalah 2HCl di sisi kiri di reaksi yang ketiga itu ada gugus 2HCl, dan di reaksi kedua itu ada 2 gugus HCl juga, sehingga selisihnya 0, sehingga tidak perlu dituliskan di total reaksi. Selanjutnya Cl2 itu ada di sisi kanan, jumlah gugusnya 1 di reaksi ketiga, kemudian di sisi kiri itu ada 2 gugus Cl2 di reaksi 1, sehingga jika dihitung selisihnya maka menjadi Cl2, kita tuliskan Cl2 di hasilnya. Kemudian setengah O2 di reaksi 3 ini hanya ada
di sisi kiri saja, tapi di sisi kanan tidak ada, sehingga langsung kita turunkan juga. Selanjutnya, hasil dari reaksi untuk total reaksinya itu 2C2H3Cl yang didapatkan dari hasil dari reaksi kedua. Dan juga H2O yang merupakan hasil dari reaksi 3. Tapi di sisi kiri tidak ada, sehingga langsung kita tuliskan sebagai H2O. Jadi ini adalah hasil dari stoikiometri reaksi untuk proses pembuatan vinyl chloride dari etilen dan juga klorin. Setelah itu kita tentukan atau kita identifikasi harga bahan tiap kilogram, yaitu etilen seharga ini misalnya ya itu 30.000, klorin 40.000, vinyl chloride 50.000, kemudian ada oksigen dan air kita asumsikan itu adalah bebas. Jadi tidak ada, kita mengambilnya secara bebas, jadi tidak ada biayanya. Selanjutnya kita melakukan analisis apakah vinyl chloride ini dapat dibuat dengan skala komersial atau tidak. Jadi dari sini, dari analisis total reaksi yang kita hasilkan, kita melanjutkan dengan membuat tabel 1, yaitu analisis kebutuhan dan hasil reaksi pada pembuatan vinyl chloride. Kita buat tabelnya ya. Jadi ada beberapa kolom yang memuat bahan-bahan hasil dari kita tentukan total reaksi yang tadi ya. Jadi ada etilen, ada klorin, ada dikloetan, kemudian vinyl klorid, HCl, O2 dan H2O. Nah, di baris itu ada 3 baris karena menunjukkan ada 3 reaksi yang terjadi, kemudian dilakukan totalnya. Nah, jadi angka yang kita tampilkan di kolom itu adalah angka jumlah gugus. Kalau dia itu ada di sisi kiri, maka kita tuliskan minus. Kalau ada di sisi kanan atau sebagai hasil reaksi, kita tuliskan plus. Di sini di reaksi 1 ya, jadi bisa kita lihat tadi di hasil total reaksinya, C2H4 itu hanya ada di sisi kiri sehingga minus 2. Kemudian juga klorin itu ada di reaksi 1 dan reaksi 3. Di reaksi 1 itu ada di sisi kiri sehingga dibuat minus 2. Di reaksi 3 ada di sisi kanan sehingga dicantumkan plus 1. Demikian seterusnya sampai H2O ya. Di sini kita lihat H2O hasilnya hanya ada di sisi kanan di reaksi 3, sehingga kita tuliskan hanya plus 1 saja di reaksi 3. Kemudian setelah kita tuliskan angka gugus dan lambang minus plusnya dari reaksi 1, 2, dan 3, kemudian kita total angkanya gitu. Jadi hasilnya totalnya etilen itu minus 2 lambang gugusnya, klorin itu minus 1, dikloetan itu 0, vinyl klorid itu plus 2, HCl-nya 0, O2-nya minus setengah, dan H2O-nya plus 1. Dengan keterangan ya, ini jadi minus itu adalah reaktan atau yang ada di sisi kiri. Kemudian yang lambangnya plus itu adalah produk atau hasil reaksinya. Nah, ini adalah ya yang tadi kita tentukan harga per bahannya, kemudian kita tentukan selisih dari jumlah gugusnya, kemudian kita hitung berat molekul masing-masing komponen, kemudian nilai molnya itu kita dapatkan dari hasil total reaksi di tabel warna merah merah orange ini ya. Kemudian ditentukan masanya. Nah, mol itu dihitung dari massa dibagi berat molekul. Kemudian juga kita menghitung, setelah kita mendapatkan massa dan harga, kita menghitung total harga
yaitu massa dikali harga. Ya, ini hasil ya bisa kita lihat di tabel 2 ini, itu adalah hasil perhitungan stokiometri reaksi dan juga identifikasi biaya masing-masing bahan. Sehingga didapatkan keseluruhan selisih antara kebutuhan biaya itu adalah positif 1.730.000. Karena hasilnya positif, maka diketahui bahwa hasil dari uji awal reaksi ini adalah untung. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa produksi vinyl chloride dengan skala komersial itu layak untuk diteruskan atau dilakukan karena hasil produksinya itu lebih besar daripada bahan baku yang digunakan dari hasil perhitungan stokiometri dan kebutuhan bahan yang sudah kita hitung bersama tadi. Ya, untuk tahap kedua, yaitu pemilihan proses, kita lanjutkan di video selanjutnya.